Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anggita Zoya Nursyafa, nomor absen 6 dari kelas 10B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Di presentasi ini saya juga akan membahas mulai dari latar belakang berdirinya, masa kejayaan, fase kemunduran, sampai dengan peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Jadi, apa sih kerajaan itu? Kerajaan Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Sri yang berarti cahaya, bercahaya atau gemilang, dan Wijaya yang berarti kemenangan atau kejayaan. Jika digabungkan, Sriwijaya itu memiliki makna kemenangan yang gemilang atau kemenangan yang bercahaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha Mahayana yang berpusat di Sumatera, diperkirakan ada di Palembang, dan tumbuh menjadi imperium maritim terbesar di Asia Tenggara pada masa abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Berkuasa selama hampir 1000 tahun. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan laut internasional, khususnya Selat Malaka, serta menjadi pusat pengajaran agama Buddha yang penting. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia yang bercorak Buddha Mahayana dan berpusat di Sumatera, tepatnya diperkirakan berada di wilayah Palembang. Kerajaan ini berkembang cukup lama, yaitu sekitar abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 Masehi. Sriwijaya dikenal sebagai imperium maritim terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Hal ini karena Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan internasional terutama Selat Malaka, yang merupakan jalur penting penghubung antara India dan Tiongkok. Selain itu, Sriwijaya juga berperan sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha, sehingga tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga kuat secara budaya dan agama. Latar belakang berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 dan didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa. Informasi ini diketahui dari prasasti Keduan Bukit yang bertahun 682 Masehi, yang menjadi salah satu bukti awal keberadaan Sriwijaya. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi berdirinya kerajaan ini. Yang pertama, adanya ekspedisi militer dan Sidayatra. Sidayatra ini merupakan perjalanan suci yang dilakukan oleh Dapunta Hyang, tetapi tidak hanya bersifat keagamaan, melainkan juga digunakan untuk memperluas wilayah kekuasaan dengan membawa pasukan. Dari sini juga terlihat bahwa sejak awal Sriwijaya itu sudah memiliki kekuatan politik dan militer yang cukup terorganisir. Yang kedua adalah letak geografisnya yang strategis. Sriwijaya berada di sekitar Sungai Musi dan dekat dengan Selat Malaka. Posisi ini sangat menguntungkan karena menjadi jalur utama perdagangan internasional, sehingga memudahkan Kerajaan Sriwijaya untuk berkembang sebagai pusat perdagangan. Yang ketiga adalah perkembangan perdagangan maritim. Jadi pada masa itu, perdagangan laut itu mulai berkembang pesat, sehingga dibutuhkan kekuatan yang mampu mengatur, mengawasi, dan juga melindungi jalur perdagangan. Sriwijaya hadir sebagai kekuatan tersebut. Dan yang terakhir adalah perannya sebagai pusat agama Buddha. Sriwijaya berkembang dan menjadi pusat pembelajaran agama Buddha yang cukup penting, bahkan memiliki hubungan dengan pusat pendidikan Buddha di Nalanda, India. Hal ini menunjukkan bahwa Sriwijaya tidak hanya berperan dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang keagamaan dan pendidikan.
Selanjutnya adalah masa kejayaan pada Kerajaan Sriwijaya. Masa kejayaan Sriwijaya terjadi pada abad ke-8 sampai ke abad 10 Masehi, terutama pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa. Pada masa ini, Sriwijaya mencapai puncak kekuasaan dan menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara. Wilayah kekuasaan Sriwijaya itu sangat luas, meliputi hampir seluruh Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand bagian selatan, hingga sebagian wilayah barat. Hal ini menunjukkan bahwa Sriwijaya memiliki pengaruh politik yang sangat besar. Selain itu, Sriwijaya juga berhasil menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Kedua selat ini merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat penting, sehingga dengan menguasainya, Sriwijaya dapat mengontrol arus perdagangan antara India dan Tiongkok. Karena posisinya yang strategis, Sriwijaya menjadi tempat persinggahan bagi para pedagang di berbagai wilayah. Para pedagang biasanya berhenti untuk beristirahat, berdagang, mengisi perbekalan sebelum melanjutkan perjalanan. Dalam bidang keagamaan, Sriwijaya juga berkembang sebagai pusat pendidikan Buddha. Banyak biksu dari berbagai negara datang ke Sriwijaya untuk belajar sebelum melanjutkan perjalanan di India atau ke India. Hal ini juga dicatat oleh seorang pendeta dari Tiongkok bernama L. Tesing yang pernah tinggal di Sriwijaya. Dari segi ekonomi, Sriwijaya memperoleh keuntungan besar dari pajak dan bea cukai kapal yang melewati wilayahnya. Hal ini membuat Sriwijaya menjadi kerajaan yang kaya. Untuk menjaga keamanan dan stabilitas Kerajaan Sriwijaya, itu juga memiliki armada laut yang kuat. Armada ini digunakan untuk melindungi jalur perdagangan dari ancaman seperti bajak laut, sehingga perdagangan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Selanjutnya, kita masuk ke fase kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Kemunduran ini mulai terjadi pada abad ke-11 hingga ke-13 Masehi dan disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab utamanya adalah serangan dari Kerajaan Chola Mandala yang dipimpin oleh Raja Rajendra Chola I atau I. Serangan ini melemahkan kekuatan politik dan ekonomi Sriwijaya. Selain itu, Angkatan Laut Sriwijaya juga mulai melemah, sehingga tidak mampu lagi menguasai jalur perdagangan. Banyak daerah taklukan yang kemudian melepaskan diri karena lemahnya pusat kekuasaan. Faktor alam juga turut berpengaruh, yaitu pendangkalan Sungai Musi yang menyebabkan jalur perdagangan menjadi tidak efektif. Kemudian, Sriwijaya juga mendapat tekanan dari kerajaan lain seperti Singasari melalui ekspedisi Pamalayu, dan Majapahit juga yang akhirnya melakukan serangan pada tahun 1377. Selain itu, munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai juga dapat menggantikan peran Sriwijaya sebagai pusat perdagangan. Itu adalah fase kemunduran dari Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya kita masuk ke bagian peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Di sini saya mencantumkan beberapa peninggalan yang dari Kerajaan Sriwijaya. Peninggalan Sriwijaya itu cukup banyak dan menjadi bukti kejayaannya di masa lalu. Yang pertama adalah prasasti, seperti Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Kota Kapur, Telaga Batu, dan Karang Birahi. Prasasti-prasasti ini itu berisi tentang kerajaan atau kekuasaan raja serta aturan dan kutukan bagi yang tidak taat. Yang kedua adalah candi dan situs, seperti Candi Muara Takus di Riau, Kompleks Muaro Jambi,
dan situs Karanganyar di Palembang. Situs-situs ini menunjukkan bahwa Sriwijaya merupakan pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan. Yang ketiga adalah arca dan artefak, seperti arca-arca Buddha di Bukit Siguntang, arca Avalokiteswara, serta bangkai perahu kuno yang menunjukkan kemajuan teknologi pelayaran pada masa itu. Di sini saya juga sudah mencantumkan gambar-gambar dari masing-masing peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan dari presentasi ini bahwa Kerajaan Sriwijaya itu merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar yang pernah ada di Nusantara. Sriwijaya tidak hanya berkembang dalam bidang perdagangan, tetapi juga dalam bidang budaya dan agama. Hal ini terlihat dari luasnya wilayah kekuasaan, kuatnya pengaruh agama Buddha, serta banyaknya peninggalan yang masih dapat ditemukan hingga saat ini. Walaupun akhirnya mengalami kemunduran dan runtuh, Sriwijaya dapat meninggalkan warisan penting seperti semangat kemaritiman dan penggunaan bahasa Melayu kuno yang menjadi dasar perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa Sriwijaya memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam perkembangan perdagangan dan kebudayaan. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.